hashtag Evo's Roar jika kalian pendukung dari Evo Zycan atau Kalau Kagendra kayak Kagendra win ya harusnya. Kagendra win harusnya ya. Langsung aja ketik hashtag Kagendra winnya juga karena sementara kita bakal terbang langsung ke Land of Down di match yang kedua kita hari ini, Best of One Series antara Evo Zycan versus Kagendra. Kagendra, oke, make it dengan baratnya Big Guy, pasif tentunya yang harus didapatkan di setiap team fight yang akan dibuka dari sisi Evo Zycan. Sementara Ron di sini lagi-lagi Frederick akan jadi match up, so Ruby akan bertemu dengan Pakito. Betul. So far sebenarnya Ruby versus Pakito tuh di landing phase-nya cukup Siapa yang paling seimbang lah ya. Sama ya? Betul. Karena dari clear wave ability kan ada jab dan left hand punch ya. Iya. Dari seorang Pakito itu sendiri. Tapi Ruby juga masih ada down run Wolf King kan. Iya, untuk bisa benar. menghambat combo yang bisa dikeluarkan sama Pakito itu sendiri. Sama-sama punya efek CC sih sebenarnya dari skill yang dimiliki oleh kedua belah XP laner ya. Tapi Ivan sudah mulai dipok, dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Karena Daniel dan juga dari Hanafi TZ ini menurut aku dia cukup ini ya. Cukup aware dengan rotasi yang harus dibawakan dari sisi Kagendra. Ngelihat nickname Jerl jadi kangen ya. Dulu tuh ada yang tulisannya mirip. J-E-E-L tapi bedanya. Jill. Oh itu udah lama banget. Iya, L-nya kan juga huruf gede kan soalnya. Itu season Dia berapa J ya? dan L itu gede. Season 2, season 3 ya? Jill itu terakhir di Arrowwolf. Oh season 1, Pas season 3 berarti? MSC itu dia masih bisa menang. Season 7 berarti masih main. Wah gila itu udah lama banget. Ya season 8 baru udah nggak main Jill. Jill, itu yang kayak model bukan sih? Iya. Yang ganteng itu kan? Iya. Oh iya, Felix ya, Felix nama aslinya. Bukan, itu bukan. ini Bad Boy. Oh beda. Ya, kalau Jill Geralt. Terlalu banyak yang ganteng soalnya guys di MLBB ya. Oke, tapi kita melihat Shogun harusnya udah kasih informasi bahwa ada 3 pemain dari Evo Zycan mengerubungi landing di area bawah, sementara Ron bakal menahan adanya Jerl. Dan belum ada satu buah Netherrealm yang dibuka oleh Jerl. Sementara dari Hanafi TZ udah mulai masuk ke area depan, tapi ada Terus Welcome yang menelan ke arah Daniel, dan Daniel di posisi yang gak baik-baik aja. Flicker terpaksa digunakan, sementara Jill akan coba dipisahkan team fight-nya dari perlawanan pemain-pemain Evo Zycan. Sementara turtle-nya bakal di-reset kok. Betul, masih tarik ulur aja ya karena sepertinya mereka ingin mencoba untuk mencari kepala terlebih dahulu, dan Uron berhasil untuk mendapatkan turtle, tapi sayang sekali Daniel dan juga Shogun harus ter-take down. Double kill berhasil didapatkan oleh teman-teman Evo Zycan serta 1 kill points untuk Jerl. Wow, dan itu dia awal yang baik untuk Evo Zycan. Dan aku ngelihatnya memang sebenarnya dari Kagendra mereka yang udah kena poke, apalagi terutama dari Daniel ya. Sebenarnya yang posisinya tadi juga udah low banget. Meskipun ada Netherrealm sempat yang membuat pemain-pemain dari Evo Zycan bisa bertahan. Team fight lebih lama, sustainnya lebih bagus juga untuk Evo Zycan. Betul, pasti lebih sustain ya. Yes. Meanwhile, memang dengan keunggulan tempo ini, sebenarnya Evo Zycan bisa mulai melakukan pressure gameplay. Dan ini kita lihat dari replaynya ya, karena turtle-nya ke-reset dan Brian memang sekarat, tapi lihat mereka akhirnya ngumpul, Curse of Blood-nya memang dikeluarkan, tapi Netherrealm again dari Jerl yang ngebuat dari teman-teman Kagendra miskalkulasi. Ya, dan sayangnya dari Daniel itu tadi MU ngopinya ke knockout strike. Betul. Bukan ke arah Netherrealm. Jadi udah pasti nggak akan ada nyawa tambahan untuk Kagendra, meskipun akhirnya Ron yang berhasil untuk dapetin turtle pertamanya. Salah copy ya berarti ya? Salah copy sih. Menurut aku agak susah juga sebenarnya karena posisi dari Jill jadi juga cukup bagus ya. Sementara dari Doma mencoba untuk memenangkan laning dengan Kenziski di sini dengan adanya Roger. Sementara dari Daniel dan juga Ron udah mulai bergerak rotasi secara agresif nih. Tapi kayaknya mostly mereka bakal lebih memprioritaskan laning bawah sih. Untuk mungkin biar Shogunnya biar cepat untuk bisa dapetin turret bawah, rotasi juga lebih enak karena gimana pun Ruby punya efek sisi yang cukup untuk bisa ngebuka team fight untuk Kagendra. Betul. Dengan efek sisi yang cukup, at least dia menjadi stopper ya Mo ya? Iya. Ketika memang team fight tabrak bisa dimainkan. But so far, berarti dari Evo Zycan saat ini mengalami keunggulan ya. 2000 gold, 1 turtle, ditambah lagi 3 kill points. Untuk early game ini dan turtle kedua pun sudah mulai muncul terlihat. Dari teman-teman Evo Zycan bakal melakukan setup juga nanti di sana. Curse of Blood memang sudah di-copy dari Daniel, tapi nggak tahu apakah memang akan dipakai di team fight besar nantinya. Sementara dari Ivan bakal coba untuk membuka map. Shogun, emang Bandit memang connect. Dan kali ini bakal coba ditarik, enggak ternyata. Masih ada satu buah Shadow Stampede tadi dari seorang Jerl, tapi di sisi lain ada Ron yang bakal coba ditahan oleh seorang Brian. Dan Brian mau nggak mau harus melakukan kating terlebih dahulu. Make It sudah berada di area totalnya, tapi Ron ternyata yang mendapatkan retribution begitu on point. Ivan kali ini bakal coba diselamatkan dengan satu buah Netherrealm lagi dari seorang Jerl. Sementara Ron harus bergerak mundur, Shogun bakal menjadi
tank atau badan dari Kagendra. Sementara pemain dari Kagendra mereka mau paksain teamfight-nya. Ron memang hilang begitu saja. Tapi lihat efek terrified dari Daniel. Menakuti dan memberikan mimpi buruk ke arah pemain-pemain EVOS Icon. So, EVOS Icon mereka juga nggak mau terlalu komit untuk memasakkan teamfight-nya. Meskipun tadi kita lihat Shogun yang akhirnya ya ngebuka dengan satu buah I'm Offended. Betul, dan memang damage outputnya masih belum cukup untuk Kagendra menumbangkan EVOS Icon tadi ya. Walaupun daripada setengah tapi EVOS Icon kan juga langsung ngumpul semua di belakang turret ya. Iya. Dan ingat, outer bottom turret itu kan ngasih shield ketika awal-awal. Tapi ini dia dari Brian sedikit diganggu dari Shogun dari segi farmingnya, dan Kenziski ini belum ikutan teamfight dari tadi. Dia pun belum mendapatkan kill points maupun assist dan juga belum ter-take down. Jadi otomatis Kenziski mungkin bakal menjadi ujung tombak Kagendra nanti kalau dari Endless Battle dan juga Windtalker-nya udah jadi. Ya mungkin dia untuk di awal-awal agak susah ya untuk berhadapan dengan Nolan juga yang punya entropy, yang punya interference juga, yang bisa membuat posisi dari Kenzi ini harus agak sedikit aman sih mainnya. Tarik ulur aja dari seorang Kenziski dan EVOS Icon. Apakah memang sekarang rotasinya? Oh, kita lihat Doma udah mulai rotasi ke area bawah karena gimana pun Turtle akan muncul di area atas. Betul. Untuk Turtle yang terakhir ya Mo ya? Iya. Bisa dibilang untuk bisa di-secure, tapi memang udah mulai terjadi sedikit skirmish di mana My Kids sedikit di-taunting dengan ada energy eruption, teman Ivan dan juga Joel nih gak jauh posisinya. Iya, kalau tapi sampai mau di-commit bahaya tuh. benar, so far memang Ron udah dapetin 2 turtle-nya sih. Apakah akan jadi perfect turtle untuk Kagendra sementara Doma? Harusnya keberadaannya udah diketahui oleh Shogun. Yang dimana ada 3 pemain dari Kagendra mencoba untuk menumbangkan Brian. Dari minion memang sudah masuk, tapi sepertinya Kenzi akan bermain secara objektif. Bakal coba untuk menggaruk-garuk Little Wolf Transformation bersama dengan Lincoln Pounce dari seorang Kenzi. Tapi Brian terlalu tebal kok. Betul, masih cukup tebal ya. Dan ntar lagi juga ada champion stance, tapi missile expertnya tadi nggak connect dari My Kids. Dan terlihat 3 member ya dari teman-teman di EVOS Icon, bahkan 4 sekarang karena Brian juga udah mulai join untuk bisa men-set up di sisi Turtle. Udah mulai berkumpul juga dari Kagendra 5 membernya. So, di tengah sana Doma juga cukup bebas. Oke, dan sepertinya dari EVOS Icon mereka memang harus agak sedikit berhati-hati ya. Apalagi mereka bawa Carmilla, tapi Ron maju ke area depan dengan satu buah pressure ward. Ditangkap begitu saja dengan ditunas welcome. Dan lagi-lagi Nadaram yang akan menyelamatkan hidup dari pemain-pemain EVOS Icon. Tapi masalahnya My Kids bakal coba dipok begitu saja. Di area belakangnya Joel mencoba untuk menarik dengan satu buah Shadow Stampede. Memang ada Nadaram balasan dari seorang Daniel. Tapi di sisi lain lihat ada pergerakan dari Doma yang mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari Kagendra. Flicker mulai dibuka dan bahkan Shogun menahan dengan satu buah I'm Offended. Tapi masalahnya damage dibalikin keadaannya oleh Kagendra. Double kill diamankan oleh Hana VTZ. Tapi 3 pemain dari EVOS Icon harus ditumbangkan begitu saja. Padahal itu satu setup doang loh. I'm Offended sebelum Shogunnya bisa dibilang bisa di-pick off oleh pemain-pemain EVOS Icon. Betul, tapi ya itulah the power of Ruby Mo. Dari yang tadinya Doma bisa menjaga posisi nih kalau saya mau lihat ya. Nah ini kan mereka ngumpul semua nih. Tadi ada Netherrealm, lihat Ruby-nya dari belakang mencoba untuk langsung narik-narik. Mereka pun berkumpul di sana gitu loh. Lihat, I'm Offended langsung ke arah 3, langsung dibalikin. Apalagi seperti kita tahu powernya Roger. Ketika darah kurang dari setengah, dia ada di wall form, dia pakai Lycan Pounce, damage-nya bakal berlipat Mo. Tambahan 5% damage berdasarkan HP yang udah hilang Mo, bayangin. Jadi damage-nya makin sakit. Gila, tapi menurut aku itu thanks to Shogun sih. Karena kalau I'm Offended-nya nggak kena 3, itu Kenzi nggak bakalan dapat space sebanyak itu. Meskipun ujung-ujungnya Hana VTZ ya dapetin 2 point kill-nya. Tapi di area mid, Jarl langsung aja ya di pick up oleh 3 hero sekaligus. Sama teman-teman dari Kagendra, so far keadaan masih cukup balance untuk kedua tim ini ya. Walaupun turtle ketiganya tadi gak diamankan ya berarti ya, karena keburu diamankan sama Kagendra harusnya. iya, diamankan sama Kagendra dan Malefic di tangan dari Kenziski. Sementara Doma menurut aku tadi teamfight di atas tuh positioning dia udah bagus. Cuma mungkin dia nggak menyangka aja di teamfight yang itu kan nempel semua kan mostly. Jadi I'm Offended-nya itu masih available untuk Shogun dan akhirnya Domanya juga ter-pick off. Tapi EVOS Icon, so far mereka belum tinggal cukup jauh. Meskipun emang ada turtle yang diamankan oleh Ron. Tapi kali ini di area mid-nya ada satu buah Netherrealm yang akan menyelamatkan hidup dari pemain-pemain EVOS Icon lagi dan lagi. Tapi Daniel akan ditumbangkan bersama dengan adanya Kenzi dan juga Ron. Posisi Doma yang terlalu free di area belakang. Dan ini udah gak seperti teamfight tadi untuk Kagendra. Karena gimana pun meskipun Shogun menangkap dengan satu buah I'm Offended, gak akan ada damage bantuan dari sisi Kagendra. Karena 4 pemain hilang begitu saja. 4 hero loh Mo, itu tumbang
dapetin 2 turret ya, Iya. outer dan inner middle turret. Ini penting banget buat teman-teman dari EVOS Icon supaya nantinya mereka bisa untuk melakukan rotasi. Oke, miskalkulasi dari Kagendra yang ngebuat mereka harus terseok-seok saat ini nih. Kayak dari yang tadinya keadaan udah bisa sama, sekarang di leading lagi sama EVOS Icon. Terutama turret demi turret yang udah hancur. Nah Ini itu. bakal ngebuat Kagendra dalam tanda kutip dikandangin, Mo. Ya, 5 turret untuk EVOS Icon map control harusnya bisa dipegang sejauh ini, tapi Kagendra tahu mereka masih punya chance. Ini masih menit yang ke-10. Jadi masih ada kesempatan tentunya untuk Kenzie bisa mendapatkan momentumnya. Jaga positioning adalah satu hal yang penting sih menurut aku untuk Kenzie sendiri. Karena gimana pun tanpa adanya Kenzie ini damage-nya nggak akan maksimal dari Kagendra sendiri. Ron akan menjadi pemain garda depan dari Kagendra. Dan Lord ini bakal ditahan begitu saja. Masih Tapi miss ke depan sana, Lycan pas menuju ke arah depan. Masih ada Netherrealm dari seorang Gerald menyelamatkan Maykits yang masih bisa survive, sedangkan Brian dari belakang Knockout yang menuju ke arah Ron. Tapi damage-nya nggak cukup karena armor Ron terlalu tebal. Itu tangannya Brian pasti sakit nonjokin armor tebal begitu. Oh, tapi ini dia dari Douma langsung dicakar-cakar sama seorang Kenziski. Dan di belakang sana juga Netherrealm balasan dari Daniel mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya, di mana Gerald langsung tumbang bersama dengan Brian yang tidak bisa bertahan. wah, dibalikin keadaannya. Cuma karena Lordnya terreset, Maykits-nya mencoba untuk men-pick off pemain-pemain dari Kagendra, tapi ternyata Kagendra begitu sabar. Netherrealm dari Jel udah kepake duluan. Sementara di sisi lain Daniel yang nge-copy IMU kena arah Netherrealm itu masih available untuk pemain-pemain dari Kagendra. Dan ketika satu pemain dikejar yaitu Brian, itu udah EVOS Icon mereka udah sulit banget kalah dari segi quantity, dan bahkan 4 lawan 5 bukanlah hal yang diinginkan oleh EVOS Icon. Apalagi Domanya juga tadi tumbang. Setuju, Mo. Itu Kenzie udah sakit banget sih. Udah sakit dan harus di-respect. Terutama jangan sampai mereka setengah darah untuk maju ke depan gitu sih, Mo. Iya. Jadi kayak pick up dulu aja, tapi kalau setengah darah dan Kenziski-nya itu free hit, maka itu bakal jadi bencana bagi mereka, apalagi dari itemization ya. Si Halberd, Windtalker, Endless Battle, dan Malefic Roar. Jadi kayak udah hampir full item dari Kenziski. Begitu juga sebenarnya dengan dari Douma. Cuma tadi karena Douma yang tertangkap duluan, itu bakal jadi bencana. Dan udah ada 2 wizard di staff ya dari Douma yang mungkin bakal dibuat menuju ke arah Holy Crystal nantinya. Ya, targetingnya sih yang lumayan bagus juga ya tadi dari teamfight terakhirnya. Plus sekarang dari Kenzie udah punya si Halberd tentunya. Ditarik Maykits-nya, tapi belum ada inisiasi lebih lanjut karena Douma juga udah membuka Entropy. Ya, yang dimana sekarang Entropy akan dipakai untuk melakukan clear cepat saja di area mid. Dan masih bisa ditahan pemain-pemain dari Kagendra. Sementara Lord akan berjalan di area atas. EVOS Icon ini juga nggak bisa terlalu menurut aku santai juga ya. Karena meskipun mereka tadi sempat numbangin 4 pemain, tapi dibalikin keadaannya oleh Kagendra. Dan sekarang Lord yang menjadi keunggulan untuk Kagendra. Perlahan tapi masuk ke arah base. Masih Lord yang pertama, so Kagendra akan bermain secara objektif aja. Menumbangkan inner turret yang ada. Yap, Douma dengan entropinya mencoba untuk membersihkan mina dengan Enforcer Superstition, tapi dari base top turret masih bisa dilindungi dengan cukup aman, tapi I'm offended! Bagus banget! Wow. Douma langsung tumbang bersama dengan Maykits yang berhasil di shutdown, double kill, dan Oppressor Red! Connect ke arah 2 hero yang langsung hilang, tapi di bottom lane sana. Lihat Brian, si botak diam-diam menghancurkan base turret ya Kagendra. Masalahnya ini minionnya udah mulai berjalan juga kok di area mid. Untung masih bisa recall, tapi masalahnya apakah Brian dia bisa mendefend sendirian. Sementara Kagendra akan lebih berfokus langsung ke area base-nya. Tapi mencoba untuk ditahan sama Brian. Strike memang connect. Tapi lihat, minion bakal di-clear cukup cepat. Satu katapult di area atas mulai masuk, tapi Kagendra mereka lah yang akan menyelesaikan game ini dan menuju ke babak upper bracket, membuat EVOS Icon harus turun keluar. Wow.